warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tifanis Anabila dengan NIM 220301500056. Perkenalkan, nama saya Syahrullah dengan NIM 220301502123. Perkenalkan, nama saya Arisa Putra dengan NIM 2203015065. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahdan dengan NIM 220301502112. Dan saya Muhammad Fagi dengan NIM 2203015071. Saya Laudi Aslam Ramaur Muzi dengan NIM 220301500080. Baik, untuk menyelesaikan tugas pada mata kuliah tes dan pengukuran yang dimana dosen pengampu Bapak Muhammad Sasali SPD MPD memberikan tugas terkait menjelaskan tes dan pengukuran kemampuan gerak dasar. Mana tes dan pengukuran kemampuan gerak dasar ini terdapat tes yang bernama TGMD 2. Di dalam tes TGMD 2 ini kita melakukan pengukuran kemampuan gerak dasar terhadap seorang siswa yang di dalamnya itu terdapat 12 gerakan kasar yang akan dilakukan oleh seorang siswa. 1. Tes lari. Di dalam penilaian ini ada beberapa kriteria yang dilakukan itu oleh siswa dengan jarak 16 meter. Dalam penilaian ini ada beberapa kriteria yang dilakukan dengan cara dengan bergerak berlawanan dengan kaki, lalu siku ditekuk, dan periode singkatnya yaitu kaki melayang di udara, dan kedua kaki mendarat dengan tumit atau jari-jari kaki, tidak dengan kaki datar, dan kaki di belakang ditekuk. Mulai. Yang kedua itu ya tes galop. Di dalam tes ini ada juga penilaian yang diukur, yang dilakukan dengan cara lengan diangkat setinggi pinggang, dan kaki utama melangkah dan diikuti oleh kaki pengikut dengan jarak berdekatan, dan saat kaki bergerak dengan cepat, kedua kaki melayang di udara, dan yang terakhir yaitu mempertahankan irama untuk 4 galop berikutnya. Mulai. Yang ketiga ada hop atau melompat. Tes ini melihat bagaimana keterampilan siswa dalam melakukan gerakan dasar melompat. Nah, pada saat melakukan tes ini, di mana kita berdiri di garis start untuk melakukan siap melompat. Nah, yang pertama, di mana kaki yang dianggap dominan kuat untuk menjadi tumpuan yang pertama, seperti ini, dan badan agak ditekuk untuk siap melakukan lompatan sebanyak 3 kali, dan itu dilakukan secara bolak-balik dengan kaki yang berbeda yang menjadi tumpuan. Oke, silakan mulai. Baik, yang keempat ada leap atau melompat jauh ke depan. Posisi awal di mana peserta berada di garis start untuk siap melakukan lari. Ketika mendapati kunci di tengah, dia melakukan lompatan. Nah, untuk berlari kembali untuk sampai ke ujung garis finish, lalu itu dilakukan sebanyak 2 kali gerakan bolak-balik. Kelima adalah tes horizontal jump. Pada saat melakukan horizontal jump, ada penilaian kriteria yang harus dilihat. Yang pertama, ketika siswa ingin melompat, posisi badan mengarah ke arah lompatan. Dan yang kedua, ketika siswa ingin melompat, pergerakan tangan dan lutut itu diayunkan. Tangan diayunkan ke depan dan ke belakang guna memberikan dorongan terhadap lompatan tersebut. Yang ketiga, ketika siswa melompat, kaki melompat secara bersamaan, dan ketika mendarat, kedua kaki itu mendarat secara bersamaan. Yang keempat, ketika siswa telah mendarat dari lompatan tersebut, posisi tangan didorongkan ke bawah guna membantu pendaratan. Untuk itu kita langsung masuk ke video prakteknya. Mulai.
yaitu tes slide jumping jack. Slide jumping jack atau melompat ke samping. Kriteria penilaian yang dilihat oleh seorang guru itu pertama posisi badan. Posisi badan itu menyamping sehingga pinggang dan bahu selurus dengan arah garis. Dan kedua, kaki depan melangkah ke menyamping diikuti dengan kaki belakang sehingga kaki belakang berhenti di dekat kaki depan. Yang keempat, siswa harus melakukan gerakan side ini sebanyak 4 kali langkah, dan untuk menjaganya pergerakan ini dilakukan dari kanan ke kiri secara berkesinambungan. Langsung saja kita ke videonya. Mulai. Tes yang ketujuh adalah memukul bola diam. 1. Tangan yang dominan memegang pemukul di atas tangan yang non-dominan. Dan yang kedua, sisi tidak dominan mengarah ke target dengan kaki yang paralel. Dan yang ketiga, pinggul dan bahu berotasi pada saat mengayun. Dan yang keempat, transfer berat badan ke depan. Dan yang kelima, pemukul berkontak dengan bola. Baik, untuk tes kemampuan gerak dasar yang ke-7 yaitu dribble bola. Dribble bola ini menggunakan satu tangan dengan setinggi pinggang, dan yang kedua mendorong bola dengan jari, bukan melemparkan bola. Yang ketiga mendorong bola tepat di kaki sisi bagian luar yang lebih dominan. Dan yang keempat yaitu mempertahankan kontrol bola dan memantulkan sebanyak 4 kali. Baik, mulai. Tes yang ke-9 yaitu menangkap bola. Yang pertama, fase persiapan, di mana tangan di depan tubuh dan siku ditekuk. Dan yang kedua, lengan bergerak meraih bola ketika bola datang. Dan yang terakhir, bola ditangkap hanya menggunakan tangan. Yang pertama adalah fase persiapan, di mana tangan di depan tubuh, siku ditekuk. Dan yang kedua, lengan bergerak meraih bola ketika bola datang. Dan yang terakhir, bola ditangkap hanya menggunakan tangan. Baik, ini contohnya. Baik, untuk tes yang ke-10 yaitu menendang bola. Sebagaimana yang kita ketahui ini, menendang bola juga terbagi menjadi beberapa bagian. Jadi untuk video kali ini saya akan menjelaskan tentang menendang bola dengan menggunakan punggung kaki. Sebagaimana menggunakan punggung kaki ini, yang pertama yaitu kita melangkah kaki kiri kita untuk kaki yang lemah ke samping bola agar kita mendapatkan ayunan kencang untuk menendang dengan punggung kaki bagian kanan. Mungkin itu saja. Mulai. Baik, mulai. Tes melempar. Sebelum melakukan tes melempar, ada pun penilaian yang harus kita lihat. Pertama, posisi badan berlawanan dengan dinding. Yang kedua, awalan ayunan dilakukan dari atas. Kemudian, ketika melempar, berat badan ditransferkan ke depan dengan melangkahkan kaki ke depan. Dan kemudian posisi tangan pada saat melempar berada di samping badan menuju kaki. Nah, berikut video singkat.
11. Mengelindingkan bola. Adapun tahap penilaian yang harus dilihat oleh siswa yaitu pertama, lengan dominan mengayun ke bawah dan ke belakang dan badan mengarah ke target. Posisi tangan berada di belakang. Kemudian tekuk kaki sedikit tekuk agar tubuh rendah. Kemudian sebelum melemparkan bola, tangan ke belakang dan melepaskan bola secara setinggi 10 meter agar tidak memantul dan tidak naik. Berikut caranya. Baik, itulah tadi 12 tes kemampuan gerak dasar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.